Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat wal afiat ya. Anak-anakku sekalian, pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala atau beriman kepada para malaikat. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita buka sama-sama pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan kalamullah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, yang akan kita pelajari mengenai kompetensi dasar yang pertama yaitu mengenai sikap spiritual 1.4, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kedua mengenai sikap sosial yaitu menghayati perilaku disiplin sebagai cerminan makna iman kepada malaikat. Yang ketiga yaitu kompetensi dasar 3.4 mengenai pengetahuan, memahami makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli. Yang keempat yaitu 4.4 menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kalian akan pelajari tentang 4 kompetensi dasar ini dan mudah-mudahan dalam proses pembelajarannya selama pertemuan hari ini dan pertemuan yang berikutnya seterusnya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian iman kepada malaikat. Di semester pertama kita pernah membahas pengertian iman, yaitu iman adalah yakin atau percaya. Iman kepada Allah, yakin percaya kepada Allah. Nah, ketika iman kepada malaikat, maka artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya atau nur untuk mengatur dan mengurus alam semesta ini, termasuk mengatur dan mengurus salah satunya adalah kehidupan kita di dunia ini. Bagaimana semua gerak-gerik kita adalah dalam rangka pengawasan para malaikat-malaikat Allah ya. Yang selanjutnya dalilnya, salah satu dalilnya terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 19 yang artinya dan milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Ini dalil tentang keberadaan malaikat. Yang berikutnya adalah sifat-sifat malaikat. Malaikat adalah makhluk yang selalu patuh pada Allah. Ini yang perlu kita pahami bahwa malaikat bukan Tuhan, ya. Malaikat juga sama seperti manusia, dia adalah makhluk. Artinya adalah sesuatu yang diciptakan. Maka siapa yang menciptakannya? Yang menciptakannya adalah Al-Khaliq. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat adalah makhluk yang bisa berubah wujud sesuai kehendak Allah tentunya. Beberapa kali malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah dengan merubah wujudnya menjadi orang lain, menjadi manusia, bukan dalam wujud aslinya sebagai malaikat. Dan itu semua terjadi pastinya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya sifat malaikat adalah malaikat tidak makan dan tidak minum, karena malaikat tidak merasakan haus dan tidak merasakan lapar. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Jadi malaikat itu bukan laki-laki, bukan juga perempuan. Ya, tidak ada jenis kelaminnya. Dan malaikat adalah makhluk yang selalu bertasbih kepada Allah tanpa mengenal lelah. Apa yang dikerjakan malaikat? Maka yang dikerjakannya adalah bertasbih kepada Allah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat datang. Itulah pekerjaan malaikat. Sampai Allah suruh lagi apa pekerjaan-pekerjaan berikutnya. Yang selanjutnya, maka malaikat senang mengunjungi majelis-majelis zikir. Maka kata Rasulullah, salah satu taman-taman surga di dunia adalah majelis-majelis zikir. Maka ketika ada majelis zikir, hendaklah kita ikut bersamanya. Kenapa? Karena di situ banyak malaikat yang membawa rahmahnya Allah. Yang selanjutnya, perbedaan malaikat, jin dan manusia. Malaikat, jin dan manusia makhluknya Allah. Tapi ada perbedaannya. Yang pertama, malaikat itu makhluk yang diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin makhluk yang diciptakan dari api, dan manusia makhluk yang awal kali penciptaannya diciptakan dari tanah.
yang sampai saat ini manusia diciptakan dan bereproduksi dari saripati tanah, saripati makanan, ya. Insya Allah nanti akan dibahas di bab beriman kepada takdir Allah, karena takdir prosesnya dibentuk sejak kita masih dalam kandungan, dan situ dibahas tentang proses penciptaan manusia. Yang berikutnya, malaikat adalah makhluk gaib, jin juga makhluk gaib, tapi manusia makhluk yang kasat mata, makhluk yang terlihat, ya. Selanjutnya, malaikat adalah makhluk yang selalu patuh dan taat kepada Allah, sedangkan jin ada yang patuh dan ada yang durhaka. Manusia ada yang patuh dan ada juga yang durhaka. Nah, kalau malaikat tidak akan makan dan minum, tidak akan makan dan minum. Ingat, kenapa? Karena malaikat tidak punya rasa haus, tidak punya rasa lapar, ya. Nah, jin makan dan minum, sama seperti manusia makan dan minum, ya. Yang selanjutnya, malaikat pikirannya jernih dan lurus. Apapun yang diperintahkan kepada malaikat oleh Allah, maka malaikat akan melaksanakannya tanpa berpikir-pikir lagi, langsung dikerjakan. Kalau manusia disuruh banyak mikirnya, jangan kan disuruh Allah, ya kan? Disuruh orang tua aja kadang mikir-mikir, ya kan? Tolong beliin mama kerupuk ke warung, mikir dulu, gitu kan? Tapi kadang benar, kadang juga salah. Kenapa? Karena banyak berpikirnya. Sama seperti jin, pikirannya berubah-ubah. Kadang ada berpikir untuk taat, kadang ada pikiran-pikiran untuk durhaka kepada Allah. Tidak memiliki nafsu bagi malaikat. Jin memiliki nafsu, manusia memiliki nafsu. Berarti manusia dengan jin banyak sekali persamaannya, ya. Untuk itu, untuk membedakan antara kita dengan jin, maka perbanyaklah taatnya, ya. Jika manusia memiliki nafsu, jin memiliki nafsu, malaikat tidak memiliki nafsu, maka wajar malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah. Sedangkan manusia memiliki nafsu, sama seperti jin, ya. Ada kemungkinan bagi manusia untuk durhaka kepada Allah, tapi manusia yang memiliki iman, insya Allah akan menjaga dirinya dari berbagai macam kedurhakaan kepada Allah. Maka sebisa mungkin kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya adalah dengan cara meyakini bahwa Allah mengutus para malaikat untuk mengawasi kehidupan kita. Maka kehidupan kita, gerak-gerik kita, apapun yang kita lakukan dalam pengawasan Allah dan juga diawasi oleh malaikat-malaikat Allah. Ya, maka dengan demikian kita insya Allah akan disiplin melaksanakan segala sesuatunya. Seperti itu. Insya Allah pertemuan kita hari ini sampai di sini. Berikutnya kita akan bahas juga tentang nama-nama malaikat, tugas-tugas malaikat apa saja, dan juga yang lainnya di pertemuan berikutnya. Insya Allah untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Ada juga bisa japri ke Bapak, ya. Insya Allah akan Bapak balas. Oke, untuk menambah keberkahan, kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.